Hai semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue Aris Manorek akan menemani beberapa menit ke depannya. Jadi pastikan kalian mendapatkan posisi yang nyaman untuk mendengarkan podcast kali ini. Nah, gue mau nanya nih, apa kabar buat kalian semua yang mendengarkan di pagi, siang, sore, dan malam hari? Apakah kalian sedang baik-baik saja, ataukah kalian sedang terluka, sedang sedih? Gue harap salah satu podcast gue ini bisa menghibur hati kalian yang mungkin sedang terluka, atau menemani waktu senggang kalian semua. Dan bagi kalian semua yang baru pertama kali mendengarkan konten gue mau kasih tahu bahwa konten gue ini adalah konten podcast yang berfokus pada mental issue, pengembangan diri, love issue, dan family issue. Sebenarnya dulu itu nggak ada ya pengembangan diri, tapi tanpa sadar gue selalu membahas topik-topik tentang pengembangan diri, bagaimana mengubah diri lo, bagaimana mengembangkan diri lo semakin baik, setidaknya 1% setiap hari. Gue ngutip konten lain nih. Ya setidaknya ada sedikit perubahan-perubahan kecil yang membawa lo kepada hal yang baik. Nah, topik kali ini berjudul tentang oh ya tadi gue lupa ya. Bagi kalian yang tertarik jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan topik kali ini berjudul tentang fase di setiap momen. Disclaimer dulu nih, gue mau minta maaf kalau konten ini merupakan konten yang baru gue upload setelah sekian lama. Jadi kemarin itu gue ada beberapa kesibukan. Pada akhirnya gue bisa punya tim wedding sendiri dan mewujudkan mimpi gue untuk terjun dalam dunia wedding. Dan gue bersyukur sekali gue bisa mendapatkan kesempatan yang berharga itu. Gue juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman penting dan berharga lainnya di beberapa bidang yang gak usah gue sebutin ya. Dan tentunya di usia gue yang semuda ini gue sangat bersyukur untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Dan gue rasa gak semua orang ya bisa mendapatkan pengalaman itu. Makanya gue sangat excited dan bersyukur sekali. Dan juga gue perlu untuk rehat sejenak. Karena gue perlu untuk mengambil jeda sejenak. Gue merasa bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja dengan situasi hati gue. Ya, dan akhirnya gue mengambil rehat sejenak, memulihkan diri dulu, merasa perlu untuk menyendiri dan merefleksikan bahasa gaulnya. Dan ketika gue merasa gue udah siap untuk terjun lagi ke dalam dunia podcast ini, gue memutuskan akhirnya untuk membuat sebuah konten. Sebenarnya gue bicara tentang fase di setiap momen ini, gue terinspirasi ketika melakukan analisa terhadap lingkungan sekitar gue. Gue melihat segala hal yang terjadi dan gue mengambil judul ini, fase di setiap momen. Umumnya dalam pelajaran biologi atau mungkin pelajaran psikologi, setiap umur-umur itu dikelompokkan. Jadi ada usia puber, ada usia remaja, ada usia dewasa muda, dewasa awal, dan semuanya itu. Tentu setiap pengelompokan umur ini itu ada hal-hal yang terjadi di umur-umur yang ada itu. Nah, gue melihat kadang-kadang kita kan bisa melihat nih suatu quotes yang bilang dewasa itu adalah pilihan, tetapi bertambah tua itu adalah suatu keharusan. Jadi kita melihat kadang-kadang banyak loh orang tua yang udah tua tapi sikapnya masih kayak anak-anak. Banyak loh orang yang udah dewasa tapi sikapnya masih kayak anak-anak. Dia nggak peduli dengan masa depannya, dia terus bersenang-senang, dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan masa depannya. Ini membuat gue berpikir ternyata bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan pun ada orang yang ternyata itu secara fisik dia udah bertambah tua, tapi secara kedewasaan dia mengalami perhambatan untuk pertumbuhannya. Dan ini agak-agak
memprihatinkan ya. Bahkan kalau gue lihat, sebenarnya gue 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 pernah dengar suatu podcast yang bilang bahwa diri lo itu butuh diri lo yang berbeda di setiap umur lo. Jadi dalam pengelompokan sorry, tadi gue nyentuh meja terlalu keras, ya jadinya goyang, gue nggak tahu kalau efeknya masuk nih. Dalam setiap pengelompokan umur yang berbeda, ada diri lo yang berbeda. Jadi gue sekarang umur sekitar 20 tahun, gue menyadari bahwa di usia gue sadar ini, ketika gue melihat ya bahwa, misalkan dalam hubungan asmara nih, seorang wanita akan tertarik ketika dia ada di masa SMP, dia akan SD atau SMP ya, dia akan ya SMA juga bisa, dia akan tertarik, ketika melihat sebuah laki-laki yang populer, jago main gitar, jago main musik, punya jabatan, mungkin dia ketua OSIS atau apa, dia ganteng. Nah itu tuh pengelompokannya. Tapi ketika dia masuk ke masa kuliah, dia tidak lagi melihat semua itu. Melainkan dia hanya melihat lelaki yang mampu membuatnya nyaman dan mampu menerima kekurangannya. Nah, ketika usia pernikahan, memasuki pernikahan, seorang wanita melihat laki-laki dengan hal yang berbeda lagi. Nah, ini membuat gue berpikir juga ya dalam hidup gue pun, bahwa gue mengalami, fase-fase yang berbeda di setiap momen yang ada. Di masa sekolah gue melihat diri gue adalah sebagai orang atau sebagai anak muda yang harus membuktikan ke siapa saja bahwa gue ini adalah lelaki, gue ini pantas untuk diakui. Gue melakukan hal-hal yang kadang-kadang merugikan orang sekitar. Tetapi ketika gue masuk di bangku kuliah, gue menyadari bahwa pembuktian diri itu udah nggak perlu lagi. Gue cukup menjadi siapapun gue harus menjadi. Bahkan gue melihat dalam salah satu hal yang gue anggap prihatinnya, gue menyadari bahwa pernikahan itu adalah hal yang sangat penting dan kita tidak bisa membandingkan dan menaruh standar bahwa pernikahan itu mungkin kan, misalkan kan pemerintah mengatur bahwa usia pernikahan ideal misalkan laki-laki umurnya segini, perempuan umurnya segini, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa cinta itu selalu datang di waktu yang tidak bisa kita prediksi. Ada kok yang menikah di usia 20 tahun, di usia 21, 19, dan rumah tangganya masih bahagia sampai sekarang dan mungkin sampai nanti di waktu yang akan memisahkan mereka berdua. Tapi bagi gua, untuk sebuah manusia, untuk seorang manusia yang hanya lahir sekali, yang hanya hidup sekali, dan hanya mati sekali untuk waktu yang singkat ini. Apakah kita akan memutuskan menikah secepat itu? Ngerti nggak maksud gue? Maksud gue gini, misalkan umur 19 sampai 21, 22 adalah waktu yang pas bagi lo untuk mengeksplor diri lo sejauh mana potensi lo, melihat dunia sekitar lo, menambah relasi, menambah pengalaman-pengalaman. Tapi lo ini kan bagian dari momen lo untuk usia segini. Tapi lo memutuskan untuk men-skip momen itu, men-skip fase itu untuk lanjut kepada fase pernikahan. Ya, lo tentunya harus memikirkan nih, bahwa ketika lo udah memasuki dunia pernikahan, itu momennya udah beda lagi. Bukan seperti lo berpikir bahwa lo akan seperti usia 19, 20 yang lo bebas mengeksplor dunia, yang lo itu bebas melihat, dunia, jalan-jalan ke sana kemari, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Enggak, ini lagi bukan tentang lo diri sendiri, tetapi tentang lo dan dia. Lo nggak bisa seegois itu. Makanya banyak ya, gue dapat teman gue yang dia itu setelah menikah 1 tahun 2 tahun kemudian, ketika gue ada di masa kuliah gue ya, gue dapat teman gue yang menikah dan mereka bilang, wah, gue sebenarnya masih pengen kayak lo, kayak bisa jalan-jalan gitu, bisa eksplor dunia, bisa dapatkan pengalaman. Dan gue rasa, em, agak disesatkan aja ya. Bagi gue, janganlah terburu-buru men-skip suatu momen ya. Hiduplah secara maksimal di momen itu, dan ketika waktunya tepat untuk meninggalkan fase itu, maka ya
lo udah waktunya untuk pergi. Tapi jangan lo, ini ibarat lo main game. Kayak gue sekarang ini lagi doyan main COC ya. Nggak tahu kenapa COC itu lagi booming. Hidup lo itu ibarat COC, ibarat TH atau dibilang town hall. Misalkan lo berada di TH 5. TH 5 ini anggaplah sebagai fase hidup lo, atau kita bisa bilang fase hidup lo. Tapi lo melihat TH 8 itu sangat menggiurkan dan lo memutuskan untuk mengupgrade TH 5, TH 6, TH 7, TH 8 tanpa memperhatikan hidden test lalu, tanpa memperhatikan mortar lu, memperhatikan level dari pasukan lu, barbarian lu, archer, giant maupun wall breaker lu, dan lu memutuskan untuk upgrade ke TH 8. Dan ketika lu sampai di TH 8, lu menyesali keputusan lu karena ya TH lu udah TH 8, tapi untuk desa lu itu masih masih prematur, masih desa-desa TH 5. Lu memutuskan untuk kembali tapi ternyata lu nggak bisa kembali, dan ya akhirnya lu hidup, lu ada, dan akhirnya lo itu punya TH yang gede tapi desa yang prematur. Nah, dalam hidup pun seperti itu loh. Makanya gue selalu menemukan orang-orang yang kalau tadi dalam konteks pernikahan, gue dalam kehidupan menemukan orang-orang kayak dia selalu ngomong, kalau dulu om seperti kau, om akan lebih memaksimalkan hidup om akan berusaha lebih baik supaya om tidak seperti sekarang ini. Nah, berarti ada kemungkinan si om ini tidak hidup maksimal di fasenya yang ada dan memutuskan untuk secepat mungkin beralih dari fasenya, dan akhirnya dia menyesal dan berusaha kembali untuk kepada fasenya, tapi dia nggak bisa. Lo tahu nggak kenapa orang itu sangat suka dan berharap bahwa mesin waktu itu ada? Karena dia nggak berusaha hidup maksimal di fase yang ada, sehingga dia memutuskan untuk berusaha kembali di fase itu dan menikmati momennya semaksimal mungkin. Hiduplah semaksimal mungkin di setiap fase yang Tuhan izinkan untuk lo. Kalau lo ada di bangku sekolah, ya berusaha lo untuk mendapatkan prestasi, berusaha lo untuk menjalin relasi sebaik mungkin, berusaha lo untuk membuat kenangan seindah mungkin, sehingga ketika lo lulus, lo ada di acara prom night-nya, lo keluar dengan tangis bahagia, bukan dengan tangis penyesalan. Bahkan dalam hidup pun gue melihat ya, gue atau mungkin orang-orang yang seusia gue ya, yang usia 20-an, yang ketika udah mulai selesai kuliah, iya mulai selesai kuliah atau mungkin baru lulus SMA, yang merasakan tiba-tiba kok teman-teman gue pada hilang ya, kok orang yang gue cintai pada akhirnya pergi ya, kok si dia yang katanya sayang sama gue pada akhirnya pergi ya, kok semua orang pada akhirnya meninggalkan gue ya. Dalam hidup pun sebenarnya gue punya satu quotes yang keren bagi gue. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mereka tidak hilang, hanya telah lewat masanya. Anjay, keren tuh. Artinya dalam hidup orang-orang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Gue menyadarinya, gue kemarin berusaha untuk memulihkan hati gue dan berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ternyata ada orang yang diizinkan untuk memberikan pelajaran hidup bagi kita, dan ada orang yang juga menetap. Dan sejauh ini begitu banyak pelajaran hidup yang berharga yang gue dapatkan, entah itu yang memukul gue sampai hancur dan membentuk gue, atau yang memberikan gue kenangan. Gue menyadari bahwa setiap orang itu datang dan pergi dalam hidup kita. Setiap orang punya fase dalam hidup kita. Jadi ketika lo ada di fase itu, nikmatilah. Nikmati momen itu. Karena ada fasenya loh, orang akan pergi dalam hidup kita. Dalam keluarga pun gue menikmati setiap masa-masa Natal ya, dimana semua keluarga berkumpul. Dan bagi gue
Ketika lo diizinkan untuk bertemu dan berkumpul bersama keluarga lo, ya nikmati. Karena momen itu nggak akan bertahan selamanya. Akan ada masanya lo akan merindukan momen itu. Jadi sebenarnya inti dari podcast gue ini, ya hidup maksimal, semaksimal mungkin di fase yang ada, yang Tuhan izinkan bagi lo sekarang harus ada, sebelum Tuhan membawa lo ke fase berikutnya. Sehingga ketika lo udah dibawa ke fase berikutnya, lo itu udah siap. Lo itu nggak kaget dengan apa yang Tuhan bawa. Karena setiap hari sejatinya Tuhan membawa kita untuk naik level. Ya, pertanyaannya lu siap gak? Udah siap gak naik level nih? Atau belum? Itu semuanya lo sendiri yang bisa jawab. Hanya dalam diri lo yang bisa menentukan apakah lo itu siap atau belum. Jadi ya sekian kita aja, mungkin ini sekitar 13-14 menit ke depan. Jadi untuk semua kalian, nikmati hidup kalian dan terimalah kenyataan bahwa suatu saat akan ada orang yang pergi, akan ada orang yang datang dan pergi dalam hidup kalian.